Presiden Amerika Joe Biden di ujung masa jabatannya masih cawe-cawe dengan secara resmi mengizinkan Ukraina untuk menggunakan rudal jarak jauh dari Amerika untuk menargetkan Rusia tentunya. Keputusan Biden diambil 2 bulan sebelum posisinya diganti oleh Donald Trump yang menandai kebijakan Washington dalam perang Rusia-Ukraina itu, menurut pengamat intelijen, membuka peluang gerbang Perang Dunia Ketiga. Lalu mengapa langkah ini diambil Biden? Apa yang menjadi alasannya? Pada dasarnya kebijakan ini diambil untuk membuat kehidupan Presiden terpilih Donald Trump sesulit mungkin. Karena Trump selama kampanyenya membuat pernyataan yang sangat mencolok tentang bagaimana ia akan mengakhiri perang di Ukraina dalam waktu 1 hari atau dalam waktu seminggu dengan sangat cepat ketika mulai menjabat nanti. Di mana Trump berulang kali mengancam akan menghentikan bantuan ke Ukraina. Bahkan ia mengkritik Zelensky sebagai penjual terbesar sepanjang masa, menunjuk pada miliaran bantuan yang diberikan Washington kepada Kiev. Keputusan Biden untuk mengizinkan penggunaan sistem rudal taktis ATACMS yang dapat mencapai jarak 300 km itu sebenarnya juga merupakan keputusan politik dan simbolis, di mana pemerintahan Biden telah berulang kali mengatakan bahwa mereka akan menggunakan waktu yang tersisa untuk memastikan Ukraina dapat bertempur secara efektif. Zelensky yang selama ini terus mendesak Biden agar Ukraina bisa memakai rudal ATACMS terlihat sangat puas dengan keputusan Biden. Di sisi lain, pemimpin Rusia Putin sudah memperingatkan pada September lalu agar tidak menggunakan senjata sejenis itu dalam konflik Ukraina, karena ini berarti secara resmi negara-negara NATO, Amerika Serikat, dan negara-negara Eropa berperang melawan Rusia. Tapi mengapa sekali rudal ATACMS digunakan sekarang? Amerika mengatakan bahwa persetujuan Biden soal penggunaan rudal ATACMS ini merupakan respon atas keputusan Rusia yang mengerahkan tentara Korea Utara sejumlah 10.000 orang di Ukraina. Kemudian Ukraina saat ini sedang mengatur strategi untuk melakukan serangan besar ke pasukan Rusia dan Korea Utara tersebut yang dirancang untuk mengusir pasukan mereka itu dari Ukraina, dari wilayah Kursk dengan serangan rudal jarak jauh pertamanya dalam beberapa hari mendatang. Sekali lagi, apa itu rudal ATACMS? Sistem rudal taktis ATACMS MGM-140 diproduksi oleh Lockheed Martin. Rudal tersebut memiliki kemampuan mencapai jarak hingga 300 km dan sulit dicegat karena kecepatannya yang sangat tinggi. Amerika mengirimkan senjata ini sebagai bagian dari paket dukungan ke Ukraina yang sejauh ini rudal ini telah digunakan setidaknya sekali untuk menyerang Rusia di Crimea. Rudal tersebut juga diperkirakan bakal mencapai target-target yang lebih jauh seperti pangkalan militer, fasilitas penyimpanan, dan pusat logistik Rusia. Kemudian ada pertanyaan, apakah ini akan memicu Perang Dunia Ketiga? Selama ini negara-negara sekutu Ukraina telah memasok senjata dengan berbagai syarat dan ketentuan, termasuk bagaimana dan kapan senjata tersebut dapat digunakan untuk menyerang Rusia. Sebab mereka khawatir serangan rudal ATACMS tersebut dapat menyeret negara-negara anggota NATO ke dalam perang atau memicu konflik nuklir yang akan mengubah arah perang. Hal yang dilakukan Biden sesungguhnya adalah memulai Perang Dunia Ketiga sebelum Trump sempat menciptakan perdamaian atau menyelamatkan nyawa. Sekali lagi pertanyaan berikutnya, kira-kira beranikah Zelensky mengenakan atau melontarkan rudal perusak tersebut? Dapat dipastikan Putin tidak tinggal diam karena daya rusak rudal itu agar jangan sampai masuk ke wilayah Rusia, yang artinya eskalasi perang di Ukraina pasti akan meningkat dengan serangan yang dilakukan terlebih dahulu oleh Rusia. Terakhir, apakah yang Indonesia harus lakukan? Indonesia itu wajib membangun industrial military kompleks yang memproduksi senjata dan alat perang 100% karya anak bangsa. Karena peningkatan perang di Ukraina dan ketegangan oleh Tiongkok di Selat Taiwan akan terus meningkat. Untuk itu, kita tidak bisa percaya dan bergantung 100% pada usaha Trump untuk menamaikan Ukraina dan Palestina. Kita harus turun tangan, karena hal itu tidak simpel. Namun, di sisi Indonesia, membangun keberdayaan alat perang dalam negeri Indonesia itu wajib. Peace.